Ya, shalom semua. Saya percaya ya kesaksian Bu Lili Lovely menguatkan kita semua ya. Memang saat-saat seperti sekarang ini kita terus belajar ya dari apa yang banyak orang alami ya. Biarlah kita terus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing firman Tuhan ya, yang diambil dari Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai ke-8 ya. Saya akan bacakan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Amin ya. Dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, itu adalah doa ya. Masalah yang datang ya silih berganti dalam kehidupan kita mungkin ya, atau stres yang menyerang kita ya. Kita inginkan ya untuk berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan ya. Dan doa mengungkapkan bahwa kita berseru sepenuhnya kepada Dia ya, sebagai satu-satunya penolong yang dapat diandalkan ya. Nah, karena kekuatan manusia itu terbatas, tetapi ya kalau sedangkan Dia yaitu Tuhan kita memiliki kuasa yang tidak terbatas ya untuk menolong kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu Alkitab menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi saat kita mengalami ya masalah ya, jangan kita memakai kekuatan diri kita sendiri ya, namun andalkanlah Tuhan, sebab hanya Yesus yang mampu ya meluputkan kita dari segala kesesakan dalam kehidupan kita ya. Nah, ketika kita mengizinkan Allah ya membentuk kita melalui krisis yang kita hadapi di depan kita ya, maka Dia akan memberikan kekuatan agar kita mampu menghadapinya ya. Jika kita mengalami krisis dalam hidup kita, biarkan ya tangan Tuhan membentuk hidup kita ya menjadi dewasa, menjadi kuat ya di tangan Allah ya yang perkasa itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, jika kita sedang menghadapi kesusahan ya sekarang ini ya, dan sering bertanya-tanya, mengapa sih saya mengalami ini Tuhan? Kenapa sih? Nah, sekarang kita boleh balik pertanyaan kita ya. Walaupun kita punya masalah, kita balik. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku? Walaupun aku lagi kena masalah dan lain sebagainya, ya, percayalah ya. Percaya Allah menginginkan yang terbaik dalam hidup kita ya, dan sedang membentuk kita menjadi bejana yang mulia di hadapannya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di dalam doa kita ya yang kita dapat menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran, segala kelemahan kita ya kepadanya. Alkitab juga mengajarkan kita untuk tidak khawatir ya. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginan kita kepada Allah ya. Nah, setelah kita berdoa, pasti kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita sedang
stres dan lain sebagainya. Waktu kita setelah kita berdoa, pasti kita dapat kelegaan. Benar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Kita dapat kedamaian, kita dapat kelegaan. Nah, di situ kita tahu dan kita rasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kebanyakan di tempat ini yang ikut doa we worship malam ini ya, kita senantiasa berdoa, pagi kita berdoa, malam kita juga ada jam-jam doa. Ayo kita ikut terus supaya lewat doa-doa kita senantiasa dikuatkan ya, iman kita dibangun ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu jangan kita tinggalkan ya pertemuan-pertemuan kita dengan teman-teman seiman ya. Nah, masalah kita masih ada, tetapi kita tidak lagi dilumpuhkan oleh ketakutan karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita selalu ya. Nah, seorang filsuf ya dari Amerika bernama William James ya pernah berkata, senjata terbesar melawan masalah atau stres adalah kemampuan kita untuk memilih apa yang akan kita pikirkan ya. Saya memilih, misalnya saya memilih untuk memfokuskan pikiran saya dari apa ya, dari masalah-masalah yang ada, atau saya memilih untuk memfokuskan ya diri saya kepada siapa, yaitu kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hasilnya apa? Ternyata hasilnya di tengah situasi yang berat sekalipun kita dapat menghitung berkat yang Tuhan kirimkan kepada kita. Amin. Nah, oleh sebab itu ya kita harus senantiasa berpikir yang positif ya, berpikir yang besar tentang kebesaran Tuhan kita, yang kita senantiasa sembah, yang kita senantiasa puji ya. Setiap hari kita doa, kita berkata, Mazmur 91 setiap hari keluar dari mulut bibir kita, dan setiap hari kita mengadakan perjamuan kudus ya, tubuh dan darahnya bersatu dengan kita. Dan kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, kita mampu mengatasi hal-hal tersebut. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ya, ingat selalu di saat kita lemah, ayo kita bangkitkan iman kita bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah prajurit Tuhan, kita yang setiap hari berkata Mazmur 91, dan kita setiap hari yang menerima tubuh dan darah Kristus ya. Oleh sebab itu, ayo kalau kita lemah, kita ingat itu semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 kita baca ya, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya pada saat semua berjalan lancar aja kita bisa mengucap syukur ya, tetapi juga pada saat kita mengalami banyak tekanan dalam kehidupan, banyak persoalan dalam kehidupan. Kita tahu ya, saat-saat seperti ini memang nggak mudah ya. Tadi juga saya ngobrol dengan anak saya, mestinya kita bisa melakukan banyak hal ya, tetapi sekarang nggak bisa ya. Kita lockdown ya, beberapa tempat harus ditutup dan lain sebagainya. Dan kita mau melakukan segala sesuatunya juga harus WFA di rumah dan lain sebagainya. Ya, ruang lingkup kita terbatas saat ini ya. Tetapi saya percaya, kita percaya, biarlah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, Raja Daud bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam Mazmur ke-42 ayat yang ke-6. Perhatikan bahwa Raja Daud tidak hanya mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia tertekan jiwanya, ya, tetapi ia meneruskan dengan mengatakan kepada dirinya, berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Dan ia kemudian mengucapkan tindakan apa yang ia pilih selanjutnya. Aku akan bersyukur ya kepadanya. Nah, kemudian Raja Daud berkata, ia akan bersyukur kepada Allah karena ia adalah penolong dan Allahku. Ya, ia bersyukur dan memuji ya Allah, bukan karena tindakan khusus yang Allah berikan, yang Allah lakukan kepada dia, tetapi dia percaya kuasa
Tuhan berkuasa untuk menolongnya ya. Di saat seperti itu ya, Daud tertekan luar biasa. Dia sampai putus asa karena hidupnya diuber-uber oleh Raja Saul ya, dan Raja Saul membunuh dia sehingga membuat hidup dia tertekan. Tetapi dia tahu dia punya penolong, seorang penolong, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita percaya kita punya seorang penolong. Di saat kita kesesakan, di saat kita punya masalah, di saat kita punya problem, di saat kita mengalami sakit penyakit, di saat kita orang tua kita sakit, anak kita sakit, sanak keluarga kita sakit, kita percaya kita punya seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menguatkan kita. Walaupun kita melewati yang harus kita lewati, seperti tadi kesaksian Ibu Lovely, begitu mencekam, begitu menakutkan berita-berita yang ada di luaran, ya kan? Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, ayo kita balik lagi. Dan kita melihat kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Allah yang senantiasa Tuhan pelihara. Amin. Nah, oleh sebab itu ya, melihat masalah yang ada ya, kita lihat ya dari kacamata Tuhan ya. Sebagai manusia yang pengertiannya terbatas, seringkali kita membuat kesimpulan-kesimpulan dalam hidup kita itu keliru ya. Atas situasi yang kita sedang hadapi ya. Contohnya di dalam Alkitab tentang 12 orang pengintai yang selalu mengingatkan betapa pentingnya ya melihat berbagai hal dalam hidup ini dari kacamata Tuhan ya. Di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua dan sampai keempat ya. Ketika 10 pengintai melaporkan tentang kota-kota yang berkubu, orangnya, suku enak orangnya tuh besar-besar seperti raksasa ya, dan berbagai halangan besar yang untuk memasuki tanah Kanaan tuh nggak mudah katanya. Nah, bangsa Israel pun menyimpulkan bahwa Tuhan hendak membiarkan mereka celaka dan tidak ada lagi harapan bagi mereka. Nah, itu adalah perspektif dari 10 orang pengintai ini. Namun ada 2 orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Melihat situasi yang ada dari perspektif yang sangat berbeda ya. Mereka melihat kebaikan Tuhan yang memberikan mereka ya negeri yang luar biasa baiknya, penuh susu dan madu ya. Mereka memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan senantiasa berkuasa melindungi mereka. Nah, perspektif ada 12 orang ini kan ada yang 10 berbeda dan 2 orang berbeda. Nah, biarlah selama masa kesulitan kita bergumul ya dengan emosi kita, dan kita sering juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan untuk Tuhan ya. Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita firman-Nya sebagai jawaban atas setiap pergumulan kita, dan tidak ada yang dapat menggantikan hubungan pribadi kita nih dengan Tuhan ya. Nggak ada yang dapat menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya, selain kita sendiri dengan Tuhan dan teman-teman seiman yang menguatkan kita senantiasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, itu artinya kita harus mempelajari firman Tuhan dan melihat masalah kita dari kacamatanya Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan setiap masalah kita, Dia adalah jawaban atas setiap pergumulan kita. Firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Yang seperti saya katakan ya, kita senantiasa baca Mazmur 91 ya. Terus karena orang yang ada dalam lindungan Tuhan ya, walaupun 10.000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Amin ya. Juga kemarin saya dengar kesaksian dari Ibu Lisa ya, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Dia ditolong Tuhan sebegitu jauh dalam perjalanan dari Bali sampai ke Jakarta ya, dan tiba-tiba bannya pecah di jalanan, totonya ada orang yang menolong ya, nggak disangka begitu malam gelap ada orang yang menolong. Itu karena Tuhan ya. Kita percaya setiap doa seru kita ya,
yang setiap hari kita lakukan, nggak ada akan kembali dengan sia-sia, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Sekecil apapun pertolongan Tuhan buat kita, ayo kita ucapkan syukur sama Tuhan ya. Kita ucapkan syukur senantiasa dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian ya, saya percaya setiap anak-anak Tuhan mempunyai kekuatan yang ekstra dari Tuhan ya. Tangguh. Kita sebagai anak Tuhan, kita tangguh menghadapi masalah ya. Kita mampu menghadapi situasi yang sulit ya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya percaya ya, setiap anak Tuhan tenang walaupun tenang menghadapi apapun walaupun kondisinya penuh tekanan ya. Mampu mengendalikan diri dan emosi kita ya. Di saat-saat seperti ini saya percaya ya, lewat doa-doa yang kita naikkan bersama-sama teman-teman seiman dan keluarga besar WFC ini tidak akan kembali sia-sia ya. Setiap doa yang dinaikkan setiap pagi ya, setiap malam ya, enggak ada yang kembali dengan sia-sia Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama ya, bersatu hati di dalam keluarga besar WFC ini, senantiasa menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Kita percaya Tuhan akan luputkan kita ya. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya. Nah, sebagai penutup ya, janganlah jauhkan hidup kita dari pertemuan-pertemuan dengan teman-teman seiman ya. Lewat Zoom ya, kebaktian-kebaktian yang ada lewat Zoom pun kita harus tetap menghormati ya. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Kita ketinggalan jauh dari teman-teman kita. Walaupun tidak ada kata ketinggalan, tetapi kita harus tetap ya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, selama kita hidup, kita dipastikan masalah akan terus datang ya, silih berganti, tetapi kita tidak perlu tawar hati dan takut karena kita memiliki Tuhan yang menyertai kita ya. Kita dapat meminta ya nasihat dari teman-teman seiman ya, dukungan doa dari teman-teman seiman atas masalah apa yang ada pada kita ya. Kita percaya kita percaya di mana ada kesatuan hati, Tuhan akan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian, dan kita terus mengucap syukur selalu dan tetap bersukacita di dalam setiap masalah kita ya. Karena sukacita adalah hati yang gembira, adalah obat bagi masalah kita. Amin Bapak Ibu sekalian, karena itu kita mengarahkan pandangan kita selalu kepada Tuhan. Ya, dan situ Tuhan melihat kita ya, bahwa kita senantiasa terus, apalagi di dalam Zoom We Worship Healing ini ya, kita ada kesatuan hati. Di mana ada kesatuan hati, Tuhan bekerja, Tuhan turun dan menolong dan menjamah setiap kita. Amin. Tuhan berkati.